apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya, yaitu materi IPA kelas 4, tema 3, subtema 2. Sudah siapkah anak-anak belajar? Mari kita belajar bersama-sama. Nah anak-anak, bagian tubuh hewan yang akan kita pelajari bersama yaitu ada bagian kepala. Yang kedua ada bagian badan. Dan yang ketiga ada bagian alat gerak. Oke. Bagian tubuh hewan yang akan kita lihat. Ada hewan apa saja ya? Yang pertama ada belalang, ada ikan, ada katak, ada burung, ada kadal, dan ada kucing. Kita akan melihat satu persatu bagian tubuh pada hewan belalang, ikan, katak, burung, kadal, dan kucing. Oke, yang pertama kita akan melihat bagian tubuh pada hewan belalang. Yang pertama ada kepala, dada, perut, kaki. Nah, jika anak-anak perhatikan, kaki belalang bagian depan dan belakang sama atau beda? Iya, beda. Terlihat kaki bagian belakang lebih panjang daripada bagian depan. Apakah anak-anak tahu kenapa ya? Dan untuk apa sih? Ternyata kaki bagian belakang lebih panjang yaitu berfungsi untuk belalang melompat lebih tinggi. Nah, maka kaki bagian belakang lebih panjang supaya bisa digunakan untuk melompat lebih tinggi. Lalu ada bagian sayap. Nah, sayap ini berguna untuk membantu belalang melompat. Nah, jadi dalam melakukan lompatan ternyata belalang juga dibantu oleh sayapnya gitu ya. Lalu ini bagian tubuh hewan yang berbeda, yaitu pada belalang ada antena. Adakah yang tahu antena ini untuk apa sih? Nah, antena ini berfungsi sebagai alat peraba, perasa, penciuman, dan pendengaran pada belalang. Antena ini juga sebagai alat komunikasi antar belalang. Itu ya. Lalu kita akan melihat bagian tubuh hewan yang kedua. Apa ya? Ada ikan. Bagian tubuh hewan ikan ada kepala, ada mata. Mata pada ikan berfungsi untuk melihat. Lalu ada insang. Nah, insang ini berfungsi untuk bernafas dan mengambil oksigen di dalam air. Lalu ada sirip. Sirip ini berfungsi untuk berenang, yaitu dengan bergerak dan juga mengubah arah gerak pada ikan ya. Lalu ada mulut. Mulut pada ikan ini juga berfungsi untuk makan. Lalu ada badan ikan. Ada perut ikan juga. Nah, perut ikan itu berfungsi untuk mengolah makanan. Lalu ada ekor. Ekor mempunyai fungsi yang sama dengan sirip, yaitu untuk bergerak dan mengubah arah gerak pada ikan. Itu ya. Lah, di ikan ini juga ada sisik. Wah, sisik ini untuk apa sih? Sisik pada ikan untuk melindungi ikan dari pemangsa. Gitu ya. Kita lanjut pada bagian tubuh hewan yang ketiga, yaitu apakah ini? Hewan apa ya ini? Iya, hewan katak. Bagian tubuh katak ada apa saja? Ada kepala, ada mata. Mata pada katak juga berfungsi untuk melihat. Lalu ada
perut. Ada apa lagi? Ada kaki. Jika kita perhatikan, kaki bagian depan dan kaki bagian belakang ini lebih panjang bagian belakang ya. Nah, kaki belakang itu berfungsi untuk membantu katak ketika melompat. Maka kaki bagian depan dan belakang ini lebih panjang bagian belakang. Fungsinya sama ya, hampir mirip dengan belalang untuk membantu melompat gitu ya. Lalu ada kaki depan. Nah, ada kaki depan. Lalu jika kita perhatikan, di kaki belakang itu ada selaput kaki. Nah, selaput kaki pada katak itu berfungsi untuk berenang. Maka katak itu bisa hidup di darat dan juga di air ya. Kalau di darat melompat, kalau di air katak ini berenang. Itu. Lalu ada mulut. Mulut juga digunakan untuk makan. Nah, jika anak-anak perhatikan, bagian kulit katak itu berpori-pori ya. Nah, itu berfungsi untuk membantu katak dalam bernafas. Begitu ya. Oke, kita lanjut pada hewan berikutnya, yaitu burung. Oke, bagian tubuh burung itu ada apa ya? Ada kepala, ada paruh. Paruh ini adakah yang tahu untuk apa? Iya, berfungsi untuk mengambil makanan. Jadi burung mengambil makanan itu menggunakan paruhnya. Lalu ada sayap. Adakah yang tahu untuk apa sayap? Iya, betul. Sayap sebagai alat bergerak pada burung dengan cara mengepakkan sayapnya, gitu ya. Lalu ada kaki. Kaki burung ini tentunya untuk berjalan dan juga untuk menghinggap di dahan seperti itu ya. Lalu ada ekor. Ekor pada burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan ketika terbang. Lalu ada mata. Mata juga untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Ada bulu burung. Bulu ini berfungsi untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya, udara dingin, seperti itu ya. Berikutnya kita akan melihat bagian tubuh hewan pada kadal. Sudah pernahkah anak-anak melihat kadal? Oke. Bagian tubuh hewan pada kadal ini ada kepala, ada mata. Mata juga berfungsi untuk melihat ya pada hewan kadal ini. Ada perut, lalu ada kaki. Kaki pada kadal ini berguna untuk bergerak dengan cara berjalan ya. Lalu ada ekor. Ekor berfungsi untuk membantu kadal dalam bergerak. Gitu. Lalu berikutnya kita akan melihat ada kucing. Nah, kucing bagian tubuhnya ada kepala, ada telinga. Telinga ini berfungsi untuk mendengar. Ada mata. Mata juga sama berfungsi untuk melihat. Ya, ada kumis. Ada kumis. Kumis ini berfungsi untuk mendeteksi kondisi lingkungan di sekitarnya. Wah, keren ya. Kumisnya ada gunanya untuk mendeteksi keadaan di sekitarnya, apakah aman atau ada sesuatu hal yang bahaya. Nah, seperti itu. Lalu ada badan. Lalu berikutnya ada ekor. Ada hidung. Hidung pada kucing ini berfungsi untuk mencium atau membau, seperti itu ya. Ada kaki. Jika kita perhatikan ada kukunya juga. Nah, kuku pada kucing itu berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Itu ya. Baik anak-anak, itu video tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya.
Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi.